Halo, selamat siang semua. Ah, kita di sini akan sharing-sharing nih, bagi-bagi info terkait bangkit yang akan datang di tahun 2002 nanti. Apa aja sih? Ah, Nanti di sini kita akan ngebahas apa itu bangkit, benefitnya apa, dan gimana cara daftarnya. Bukannya waktu Oke, itu kita ada Mas Fahri ada perkenalan dulu kali ya. grup ya yang weekend nggak Ah, di sini kita akan kenalan dengan beberapa alumni bangkit dari STT Terpadu Nurul Fikri. Ada saya sendiri itu Bayu, nanti ada Kak Yazid dan Kak Azhar. Oh, Oke, grup energinya anak lain. untuk yang pertama itu dari saya Kan itu sendiri, udah jelas kenalin, nggak ada orang-orang nama ini saya Bayu Pratama. di internal aja Saat ngobrol. ini saya bekerja sebagai cloud Ngobrolnya support dia juga engineer lagi di PT Awan Integrasi Sandi Data atau VB Cloud. Dan kalau misalkan pengen keep in touch atau uh, kenalan lah atau pengen kontakan itu bisa lewat email, LinkedIn atau Instagram saya. Untuk emailnya LinkedIn dan Instagram itu ada di layar. Setelah itu achievement yang saya dapat adalah uh, Google Associate Cloud Engineer dan Azure Fundamental dan Alibaba Cloud Computing. Mungkin selanjutnya kita masuk dengan kenalan Kak Yazid nih. Nanti Yazid bisa say hi dan kenalan tentang dirinya sendiri. Halo semuanya. Halo semuanya, ya kenalin gue Yazid. Gue sekarang gue juga alumni Bangkit yang kemarin 2021 di Android Learning Pad. Jadi nanti ada teman lagi satu lagi namanya Azhar, dia juga satu pad sama gue, namanya Azhar di Android Learning Pad. Nah sekarang di sini kalau misalnya kalian nanti mau tanya-tanya ya kan, get in touch buat Bangkit ini bisa di email ini atau enggak lewat Instagram atau enggak lewat LinkedIn di sini. Gitu ya, teman-teman. Nanti kita bakal sharing-sharing nih tentang bagaimana sih itu Bangkit, apa kelebihan kita ikut Bangkit gitu sih. Ya, lanjut mungkin ada Azhar juga, boleh. Tes, tes. Tes, kedengaran nggak? Kedengeran kok, Bang? Oke. Sebelumnya saya Azhar. Sebelumnya udah diperkenalkan juga sama Yazid. Paling singkat aja, saya kalau mau kontak-kontak juga udah tertera di sini. Mungkin lebih jelasnya ke Yazid, lebih paham lah ya soal Android sama udah berpengalaman. Oke, mungkin lanjut aja ya kalau untuk sekarang. Saya kembalikan ke Mas Bayu. Halo, cek. Oke, sebentar ya. Jelaskan ya. Di sini kita akan bagi-bagi sesi nih, dan saya sendiri itu akan jelasin tentang apa itu bangkit. Nanti nanti untuk benefitnya apa aja serta gimana daftarnya itu nanti ada Kak Yazid dan Azhar yang jelasin. Untuk tentang bangkit itu sendiri, jadi bangkit itu adalah pembelajaran dari Google yang ngebantu untuk menyiapkan talent-talent, talenta-talenta SDM yang mampu bersaing di dunia untuk perusahaan company dan startup. Di tahun ini, tahun 2021 kemarin, itu ada 3.001 student atau mahasiswa dari 250 universitas di seluruh Indonesia yang belajar bersama di Bangkit untuk meningkatkan kemampuan atau skill teknis mereka dan non teknis mereka. Nah, di Bangkit itu ada 3 learning path. Yang pertama ada machine learning, terus ada mobile programming, dan cloud computing itu sendiri.
masing-masing learning pad ini itu dibagi rata untuk 1.000 mahasiswa berdasarkan learning pad yang mereka pilih. Selanjutnya untuk benefit dari Bangkit sendiri itu mungkin dijelaskan oleh Yazid ya. Oke Kak Yazid, untuk membantu menjelaskan tentang apa aja sih yang benefit yang didapat dari Bangkit. Oke. Bagian WFH aja. Oke, di sini gue bakal ngejelasin nih, ya kan, ada nih kalau misalnya kalian nanti, kan ini Bangkit nih program dari Kampus Merdeka kan, nah buat mahasiswa-mahasiswa yang udah mungkin udah mulai masuk semester 5, atau yang udah penjurusan kan di semester 5, nanti bisa nih ikut Bangkit ini. Nah, ada beberapa benefit nih, banyak banget sih benefit yang bisa diambil gitu kan. Pertama, kita bisa langsung belajar sama praktisi yang expert di bidangnya lah. Nah kan kalau misalnya kita ada ambil learning pad di Android, kita belajar dari praktisi Androidnya langsung. Terusnya kalau misalnya kita belajar dari machine learning, belajar machine learning, kita belajar sama praktisi expert di bidang machine learning. Dan juga kalau di cloud computing, ya kita belajar sama praktisi yang expert di bidang machine learning gitu. Nah, juga kurikulumnya itu langsung dari Gojek, Traveloka, Google, dan juga Tokopedia langsung. Jadi yang ngajar langsung ini para teknisi di sana lah, gitu kan, teknisi Google, teknisi Tokopedia, Traveloka, dan juga di sana juga selain program di learning pad-nya itu sendiri, misal kita belajar teknis tentang machine learning, Android, dan juga cloud computing, kita belajar banyak nih tentang soft skill gitu kan, banyak soft skill yang kita pelajari di situ. Jadi nanti ada ada dua bagian. Jadi ada di teksnya, ada di soft skill-nya, dan juga semuanya itu kita pakai bahasa Inggris gitu. Pas belajarnya kita pakai bahasa Inggris, dan juga kalau ada tugas atau apa kita pakai bahasa Inggris gitu. Kelebihan kedua, jadi kalian nggak usah ikut kelas di kuliah gitu kan. Kalian nggak usah ikut kelas di kuliah. Jadi kalau misalnya kalian ngambil 20 SKS di satu semester, kalian cuma ikut Bangkit ini aja, kalian udah konversi jadi 20 SKS gitu. Jadi nggak usah kalian fokus buat di Bangkitnya itu sendiri gitu. Next. Oke, ini mungkin ini timeline-nya kan, timeline garis besar belajar di Bangkit sendiri. Ini buat Bangkit 2022. Nah, kemarin itu jadi buat timeline-nya itu kita ada, jadi dibagi-bagi nih, ada belajarnya, ada capstone, ya kan, ada belajar, ada capstone. Habis itu setelah capstone kita presentasi project capstone-nya gitu. Dimulai dari belajar. Nah, jadi kalau kalian emang benar belum ngerti apa-apa, seenggaknya atau enggak misalnya baru ngerti dasar-dasar coding sedikit lah gitu kan. Kalau misalnya kalian masih dasar-dasar coding sedikit, kalian bisa coba aja, nggak apa-apa, jangan ragu buat join Bangkit ini gitu. Nah, di sini ada dibagi-bagi nih ya kan. Di sini ada di 18 minggu pembelajaran. 18 minggu pembelajaran itu nanti dibagi jadi 3 sesi. Jadi ada learning waktu belajarnya, habis itu sekitar 1-2 bulan itu capstone. Habis itu setelah capstone-nya jadi, nanti kalian presentasi project gitu. Nah, juga di sini 900 jam belajar. Jadi kalau misalnya sebenarnya sama aja sih kayak kuliah gitu kan. Setara sama 20 SKS gitu. Nah, nanti apa sih yang bakal didapat kan? Yang bakal didapat kayak persiapan sertifikat Yang pertama kita belajar langsung sama teknisi expert, terus ya kan kita langsung dimentori langsung kan. Terusnya kita juga dapat sertifikat global yang kita, misalnya kita selesai belajar, kita dapat sertifikasi gitu. Banyak juga persiapan yang bisa kita siapin buat meraih sertifikasi global gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian di machine learning ada sertifikasi TensorFlow, kalau misalnya kalian di Android ada Android Associate, kalau misalnya
di cloud computing ada cloud associate juga gitu. Next. Nah ini yang ketiga ada jadi di karir nih gitu kan. Kalau misalnya kalian belajar di Bangkit ini mungkin nanti ada career fair juga gitu kan. Ada career fair di Bangkit dan juga sertifikasi global yang tadi kayak apa namanya ada Cloud Associate ya kan, Android Associate sama TensorFlow gitu. Nah ini salah satu testimoni dari salah satu alumni Bangkit juga namanya Rifki Noval Tohari. Dia di Android di apa namanya dia dapat sertifikasi Android Associate gitu. Next. Oh ya, yang menarik juga tuh kalau misalnya nanti kan ada capstone ya. Jadi setelah kita belajar misalnya selama 3 bulan, ya kan, selama 3 bulan kita belajar, kita ada abis itu kita bareng-bareng sama teman-teman yang dari kampus lain juga gitu kan, dari kampus lain berbagai kampus di Indonesia. Nanti kita dibikin tim gitu. Kita bikin sebuah proyek akhir namanya capstone gitu. Nah, kalau misalnya proyek akhir ini bagus, itu kan itu bisa didanai oleh apa namanya supportnya ya, kayak Google, Traveloka, Tokopedia gitu. Ya sih. Jadi kalau misalnya nanti tim kalian progres, kalau misalnya progresnya bagus, buat capstone-nya bisa didanai gitu sih. Cek. Saya lanjutkan untuk pendaftaran Bangkit 2022 ya. Mungkin hampir sama kayak tahun kemarin. Saya lihat di sini warga negara Indonesia. Nah, paling fokusnya di semester 5. Nah, jadi Bangkit kalau mau daftar Bangkit itu minimal daftarnya pas semester 5. Jadi pada saat nanti Februari itu udah maksimal semester 5 ataupun semester 6. Dan juga perlu digarisbawahi tidak boleh lulus juga karena saya sebelumnya sama Yajid tertunda lulus karena maksa ikut program ini. Mungkin itu salah satu konsekuensinya. Ini juga karena berasal dari jurusan IT jadi bebas saja. Sama diizinkan oleh kampus. Oke, next. Nah, ini untuk alurnya ada beberapa tahapan. Paling fokusnya di pertama itu register di websitenya, nanti ada formnya. Terus yang paling penting yang perlu disiapkan itu assessment testnya. Jadi di sini ada beberapa tes. Yang pertama itu kalau nggak salah tahun kemarin ada tes bahasa Inggris, tes programming juga. Nah itu tes programming ini sesuai learning path-nya, entah itu cloud atau Android atau machine learning itu dibedain antara tiap-tiap tesnya. Sama kalau nggak salah ada tes psikotes juga dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau mau persiapan mungkin belajar dulu sedikit tentang bahasa Inggris sama programmingnya. Nah kalau udah berhasil lolos assessment testnya, lanjut ke form administratif. Biasanya itu gampang diurus sama pihak kampus dan nantinya terakhir itu langsung bisa masuk ke kampus Merdeka. Next. Nah ini mungkin terakhir, kalian bisa lihat detailnya di link berikut di .co/bangkit. Mungkin itu aja, saya balikkan ke... Oke, kita udah di ujung slide nih. Jika kalian interest atau minat nih di Bangkit 2002 nanti, itu langsung aja di link berikut g.co/bangkit. Nanti daftar di sana. Setelah itu akan dapat email untuk ngerjain asesmen tesnya. Setelah itu kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk upload form administratifnya nih, yang persetujuan kampus dan surat komitmen di web Kamsud Merdeka.
Gitu. Oke, mungkin dari kami itu cukup. Kita kembalikan ke Kak Vicky sebagai MC-nya. Oke, terima kasih Bang Bayu, Bang Azhar, dan Bang Yajid yang udah sharing nih terkait Bangkit. Ya mungkin teman-teman banyak pertanyaan. Nah, pertanyaan yang teman-teman simpan dulu. Nanti setelah kita masuk ke materi penjelasan terkait konversi nih yang akan disampaikan oleh Bu Tiffany Nabarian, MKOM MTI selaku dari MTIB STTNF. Nah, langsung aja daripada kita menunggu lama, kepada Ibu Tiffany saya persilakan. Oke, terdengar suara saya, Vicky? Kedengeran, Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk panitia dari GSDC ya, sudah bisa menyelenggarakan kegiatan ini. Saya apresiasi kenapa? Karena pertama tidak mudah untuk menyelenggarakan, mengumpulkan, kemudian mensosialisasikan. Nah, sebelumnya saya sudah menampilkan slide saya, apakah kelihatan, Vicky? Kelihatan, Bu. Oke, jadi saya sudah mempersiapkan karena awalnya tadi kan saya ditaruh di sesi awal, tapi karena saya berminat untuk mengikuti sampai akhir, mungkin itu dirombak jadinya. Jadi nggak masalah, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan dengan sangat runtun oleh para alumni ya. Para alumni ini adalah bisa dikatakan kebanggaan dari kampus kita. Karena apa? Karena merekalah yang pertama kali ya jadi pionir mengikuti kegiatan program Merdeka Belajar di kampus kita. Jadi ada Yazid, ada Azhar, ada Bayu, kemudian ada satu lagi Faris sebenarnya angkatan 2019. Ini 4 orang ini yang sangat kemarin dipantau sampai pihak manajemen kampus juga mantau. Kenapa? Karena ikut program Bangkit. Ya, jadi saya sampaikan kepada rekan-rekan kenapa harus ikut program ini. Saya juga sudah tadi share ke grup, share ke status saya, ayo diikuti ya, jangan sampai tidak dapat informasinya karena sangat bermanfaat sekali rekan-rekan. Saya sebagai koordinator MSIB. Nah, MSIB itu apa? Itu adalah jabatan khusus yang diberikan kepada salah satu dosen di kampus, setiap kampus itu untuk mengkoordinir kegiatan Merdeka Belajar. Ada beberapa program Merdeka Belajar, ada 7 ya, ada 8 sampai 8, salah satunya adalah magang dan studi independen bersertifikat. Nah, Bangkit ini berbeda dengan tahun yang lalu. Pada tahun 2022, ini akan disatukan dengan programnya Dikti, yaitu studi independen bersertifikat. Nah, itu nanti perbedaannya. Tadi sudah disampaikan juga sama Azhar, kalau nggak salah, ada beberapa pendaftaran, salah satunya nanti mendaftar di portal dari Kampus Merdeka. Saya juga akan menjelaskan itu. Nah, apa yang akan saya sampaikan terkait teknis, ya rekan-rekan, mungkin rekan-rekan nanti akan mengikuti pembelajaran di situ, itulah nanti silakan ditanyakan kepada para alumni ya yang luar biasa tadi sudah menjelaskan apa saja sertifikasinya. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana cara konversi SKS-nya, bagaimana saya diakui, saya di luar sana belajar gitu, bagaimana kampus akhirnya juga mengeluarkan pengakuan itu berupa nanti SKS untuk kelulusan. Jangan sampai saya berjuang di luar gitu ya, tidak tahu kampus kalau misalnya saya itu berjuang di situ, akhirnya nggak lulus gitu kan, terhambat lulusnya karena tidak diakui SKS-nya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Makanya kita buat sedemikian rupa alurnya, nanti akan saya sampaikan ke rekan-rekan, sehingga nanti rekan-rekan dapat manfaatnya di Bangkit gitu ya, sertifikasinya dapat, di kampus pun rekan-rekan didukung, disupport. Tadi Azhar menyampaikan mudah untuk dapat surat rekomendasi dari kampus dan lain-lain. Asalkan apa syaratnya? Asalkan rekan-rekan mengikuti alurnya dengan baik, dengan benar. Kita akan pantau rekan-rekan dan support rekan-rekan. Oke, kira-kira ada 6 hal teknis yang akan saya jelaskan. Mulai dari apa itu program Bangkit sedikit saja karena tadi sudah dijelaskan. Kemudian silabusnya apa? Ini kenapa penting bagi dosen dan bagi prodi, silabus ya. Ketika nanti rekan-rekan minta diakui, saya mau diakuin dong SKS-nya. Prodi selalu akan menanyakan, kalian belajar apa di sana? Nah, beruntungnya program Bangkit ini dari awal ketika rekan-rekan
masuk ke situ, itu silabusnya sudah sangat jelas. Makanya saya sangat senang kalau rekan-rekan bisa keterima di program Bangkit. Jadi dari prodi pun udah srek gitu. Ini kita nggak ada celah nih untuk rekan-rekan nggak mau join ini. Dari prodi pun akan memberikan jaminan bahwa ketika rekan-rekan dengan silabus yang sangat jelas ya masuk ke program Bangkit, kita dari kampus akan support 100%. Kemudian mekanismenya seperti apa? Jadi tadi sudah dijelaskan oleh alumni mekanismenya apa saja, tapi dari sisi Bangkit ya programnya Bangkit. Tapi kita harus menyesuaikan dengan mekanisme di kampus ya. Bagaimana caranya kalian belajar di situ, tapi tetap diakui di kampus itu bagaimana? Mekanismenya nanti akan saya sampaikan. Timeline-nya juga sampai ke detail bulannya seperti apa ngisi KRS ya. Rekan-rekan tetap harus ngisi KRS. Nah itu nanti saya jelaskan. Kemudian ada surat rekomendasi dari kampus. Bagaimana caranya biar rekan-rekan dapat surat rekomendasi dari kampus. Dan nanti akan saya jelaskan juga link untuk bergabung di grup koordinasi peserta Bangkit. Ya, jadi saya koordinasi dengan para alumni Bangkit itu, kita untuk memudahkan koordinasi kita ada grup khusus. Dan ini juga nanti akan diterapkan bagi para peserta Bangkit 2022. Ini cepat saja, tadi sudah dijelaskan ada 3 ya. Dan intinya apa? Ya, yang beda tadi penjelasannya dengan yang lain bahwa Bangkit ini rekan-rekan bukan hanya skills teknis, tapi juga soft skills di situ. Makanya akan banyak sekali mata kuliah yang di kampus yang bisa dikonversi untuk Bangkit. Jadi saya senang ya, salah satu yang mengkonversi adalah saya, apalagi untuk prodi TI gitu ya. Untuk prodi TI saya liatin mata kuliahnya yang cocok, semuanya cocok ternyata dan bisa dikonversi. Jadi makanya jangan rekan-rekan sia-siakan ya kesempatan ini untuk bergabung di program Bangkit, hanya 1 tahun sekali ya. Nah, jadi ini tadi sudah dijelaskan juga. Yang berbeda rekan-rekan, ya saya ingin menyampaikan rekan-rekan, ini coba juga dihitamkan oleh pihak Bangkit bahwa pihak Bangkit memang ada persyaratan khusus. Tadi mulai dari mahasiswanya harus aktif ya, harus aktif sebagai mahasiswa. Dibuktikan dengan apa kalau kita aktif mahasiswa itu dibuktikan dengan mengisi KRS. Jadi kalau rekan-rekan nggak ngisi KRS terus ngikut Bangkit, itu bisa jadi nanti rekan-rekan dianulir ya kepesertaannya karena memang kita harus isi KRS. Nah, yang berbeda adalah sekarang full time enrollment. Ya, tidak boleh rekan-rekan yang sambil bekerja ada komitmen magang di tempat lain, misalnya ikut program MSIB yang lain gitu. Program studi independen yang lain bareng sama Bangkit, ternyata nggak boleh. Mungkin ini evaluasi dari pihak Bangkit, mungkin ketika ada mahasiswa yang sambil kerja ataupun sambil magang, mungkin ada capaiannya yang tidak sempurna. Jadi mungkin ini yang melatar belakangi pada Bangkit 2022 tidak diperbolehkan seperti itu. Nanti akan saya perlihatkan juga surat rekomendasinya, di situ diperlihatkan apa saja syarat-syaratnya, dan itu harus di-checklist oleh mahasiswa yang bersangkutan. Dan tadi yang sudah dijelaskan oleh Yazid harus fasih bahasa Inggrisnya. Nggak apa-apa belajar ya rekan-rekan ya, insya Allah itu nanti membantu untuk rekan-rekan di dunia kerja. Nah silabusnya ini, lihat di bagian bawah saja, itu sampai 850 jam gitu ya. Berarti memang harus didedikasikan waktu rekan-rekan untuk belajar di sini ya rekan-rekan. Bukan main-main, bukan hanya oke, ikut besoknya istirahat, enggak gitu ya. Akan ada tanggung jawab yang lain. Sampai capstone project-nya ini ya rekan-rekan Bangkit yang lain kalau curhat sama saya, aduh Bu, capstone project-nya susah banget gitu ya. Sampai katanya harus clean code, kemudian nggak boleh copy paste. Nah, inilah semuanya nanti akan diperlihatkan di sini. Nanti silakan tanyakan dengan rekan-rekan alumni terkait mata kuliah ini. Jadi saya di bagian prodi hanya mengkonversi dengan mata kuliah yang bersesuaian. Kemudian lihat mobile development itu 710 hours ya, 710 jam. Dan lihat tetap capstone yang paling besar ada 200 jam di situ. Machine learning juga, nah yang ini yang berbeda, untuk yang 2021 itu belum ada yang lulus machine learning. Ya, kita untuk Bayu sama Faris itu cloud kalau nggak salah. Azhar sama Yazid itu mobile development. Kita belum ada yang lolos di machine learning. Nah mungkin ada rekan-rekan yang berminat untuk lolos di Bangkit machine learning, silakan. Ini sampai 936 hours ya, luar biasa. Nanti pasti bisa jadi akan banyak manfaat yang rekan-rekan dapatkan. Nah, bagaimana dengan mata kuliah kampus kita gitu kan? Nah, mungkin rekan-rekan belum familiar dengan ini ya. Ini kan mata kuliahnya dari pihak Bangkit.
Kalau mata kuliah tingkat kita ya, apa saja mata kuliahnya yang bisa diakui. Nah, jadi saya sudah mulai mengklasterisasi. Kira-kira kalau rekan-rekan ambil cloud computing, inilah nanti mata kuliah yang dapat dikonversikan. Kalian pilih nanti, ya. Jadi rekan kan harus ngisi KRS. Jadi nggak bingung karena sudah disampaikan dulu. Untuk cloud computing, kalian pilih mata kuliahnya ini. Untuk mobile development, kita lihat ada juga mata kuliah pemrograman mobile, OOAD, kemudian OOP gitu kan. Itu kita pilih di mobile development. Untuk machine learning juga ada mata kuliahnya. Kalau misalnya ada yang mau ngulang matematika diskrit gitu kan, C, ambil bangkit mau revisi nilai matematika diskritnya, boleh ya. Itu juga yang saya lakukan untuk beberapa alumni. Mata kuliahnya sudah habis semua, kayak Azhar sama Yazid kan sebenarnya harusnya udah lulus gitu kan. Tapi itu tidak mengurangi jatah 20 SKS mereka. Kita akan lihat mana mata kuliah yang bisa dipoles ya, diangkat. Oh ternyata dia dibangkit nilainya bagus, A, sempurna. Sementara saya lihat di mata kuliah yang lain, misalnya rekayasa perangkat lunak misalnya, oh ternyata rekayasa perangkat lunaknya bisa ditambah lagi. Itu yang akan kita lakukan di konversi SKS, rekan-rekan. Kemudian mekanisme, nah berbeda tadi ya, mekanismenya tadi, kalau untuk kampus, saya menambahkan tahapan yang kedua untuk pendaftaran. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan alumni. Yang pertama daftar di link pendaftaran Bangkit, ya bangkit.academy. Nanti di situ ada tes seleksi dan lain-lain yang sudah dijelaskan. Kemudian dari pihak kampus meminta rekan-rekan untuk daftar juga di link pendaftaran Bangkit STTNF. Ya, inilah nanti yang akan menjadikan sumber data kami untuk memantau rekan-rekan sekalian, untuk menerbitkan surat rekomendasi untuk rekan-rekan. Nah, kemudian yang terakhir adalah harus daftar di portal MSIB. Kenapa, rekan-rekan? Karena sekarang semuanya terpusat, ya. Kalau rekan-rekan buka di portal kampus Merdeka itu nanti lihat di situ ada khusus program yang sedang berjalan, Bangkit by Google, GoTo dan Traveloka. Pilih ini, kemudian isikan. Ada kemungkinan apa? Ada kemungkinan dapat uang saku kalau belum diubah kebijakannya, ya. Karena untuk sekarang yang berjalan, rekan-rekan yang ikut magang maupun studi independen itu dapat uang saku setiap bulannya, ya. Jadi mungkin ketika mau digabungkan itu ada kegiatan yang ingin disamakan, mungkin bisa dapat uang saku kalau tidak berubah ya. Karena rencananya kemarin kalau saya ikut rapat di Dikti untuk studi independen ya, karena kan belajar bukan magang bukan kerja, mungkin tidak dapat uang saku lagi maksud saya. Jadi kalau misalnya memang berlaku ya sudah diikhlaskan gitu ya, tidak usah dapat uang saku tapi dapat materi yang bermanfaat. Tapi untuk semester sekarang itu masih dapat, yang studi independen maupun magang dapat uang saku dari Dikti. Oke, ini mekanismenya. Yang realnya saya bagi menjadi 3 tahapan, awal semester, tengah semester, sama akhir semester. Persiapan tadi yang sudah disampaikan, itu nanti kalian diminta fokus hanya di program Bangkit. Seperti yang disampaikan oleh Yazid tadi. Kenapa Bu? Karena sudah banyak contohnya, kalau misalnya tidak fokus, itu nanti capaian di akhir itu tidak akan tercapai. Ya, Bangkit itu benar-benar serius menerapkan tugas-tugasnya, kemudian materi-materinya, dan harus fokus di situ. Dan kampus mensupport itu rekan-rekan. Kalau misalnya memang rekan-rekan mau ikut Bangkit, silakan fokus ke Bangkit saja. Jadi yang kedua ini opsinya not recommended ya. Kemudian awal semester kalian juga harus mengisi KRS. Inilah yang menyatakan bahwa kalian itu mahasiswa aktif sehingga kalian bisa memenuhi persyaratan untuk mengikuti program Bangkit. Kemudian di tengah semester koordinasi dengan pembimbing. Ya, bisa jadi pembimbing dari kampus ataupun bisa jadi ke prodi masing-masing. Nanti akan dikasih tahu kalau rekan-rekan nanti lewat portal MSIB itu akan ada log ya. Log itu harus diisi setiap minggu dan itulah yang akan bisa dipantau oleh pembimbing program studi. Maksud saya pembimbing Bangkit ataupun ketua program studi untuk melihat benar-benar ikutan nggak nih mahasiswanya. Nah, di akhir semester nanti akan dilaporkan semuanya gitu ya. Hasilnya, transkrip nilainya, sampai hasil sertifikasinya. Saya sangat tercengang kalau membaca log dari rekan-rekan yang ikut Bangkit alumni ya gitu. Dia itu dalam 1 semester rekan-rekan bisa mencapai
10 sertifikasi kalau saya lihat. Maksimum lah 10 sertifikasi. Ada 6 kalau saya lihat kemarin. Ada badges-nya, kemudian ada sertifikasinya. Bayangkan di setiap itu memang di setiap milestone-nya itu memang ada sertifikasi yang dilewati. Jadi ikut 1 semester di sini bisa jadi rekan-rekan kaya dengan sertifikat gitu ya. Dan sertifikatnya bukan kaleng-kaleng, sertifikatnya benar-benar adalah yang diakui oleh Google ya, sampai dengan pihak perusahaan-perusahaan bonafit lainnya. Itu yang sangat saya tekankan dan sangat saya sarankan buat rekan-rekan, ayo gitu ya, fokus coba ikut ini gitu ya. Kemudian di akhir semester kita lihat transkripnya, baru kita konversi dan kita input ke AIS ya kalau untuk semester sekarang. Nah ini timeline-nya. Nah, dan saya senang, kenapa senang? Bangkit ini sangat waktunya dia sangat stabil gitu ya. Maksudnya stabil tahun lalu seperti ini, tahun sekarang ternyata juga seperti ini ya. Akhir Desember itu batas pendaftaran, kira-kira nanti mungkin Januari itu udah mulai. Ya, mungkin agak geser beberapa hari gitu ataupun 1 bulan lah maksimal untuk geser, tapi kira-kira seperti ini. Dan sama, kita juga pengisian KRS nanti Februari, di sini juga nanti mulai pelaksanaan program kira-kira, kemudian nanti koordinasi ke kampus mungkin bulan April, Juni, publikasi nilai itu kemarin bulan Juni, diharapkan mungkin sama, Juni, April mungkin, dan bangkit itu selalu duluan daripada perkuliahan kita. Ya, kalau kemarin itu duluan, jadi kita nggak was-was di prodi, aduh anak-anak bangkit gimana, ternyata mereka udah dapat nilai duluan dibandingkan mahasiswa di kampus yang benar-benar kerjanya kuliah gitu. Kemudian baru kita akan input nilai di akhir perkuliahan, yaitu kira-kira bulan Juli. Nah, ini surat rekomendasi yang saya sampaikan. Ini juga yang berbeda dibandingkan dengan yang tahun lalu. Tahun lalu belum ada yang namanya surat persetujuan seperti ini. Semuanya by system dulu, kalau seingat saya. Dan ini juga mungkin ingin mengikat kampus ya, mungkin ada mahasiswa yang ikut kemarin tapi ternyata tidak dikonversi, akhirnya diwajibkan oleh pihak bangkit setiap kampus harus mengeluarkan surat persetujuan ini. Kita lihat rekan-rekannya, mahasiswa aktif, kemudian minimal semester 5, kemudian tidak sedang mengambil pekerjaan, magang dan lain-lain gitu, tidak akan lulus. Nah ini sama seperti dulu ya. Kemudian tidak memiliki komitmen paruh ataupun waktu terkait organisasi, aktivitas program yang lain. Jadi benar-benar ini dibuat strict oleh pihak bangkit. Dan ada beberapa yang sudah daftar, rekan-rekan, ada 4 orang, dan ini masih kecil sekali menurut saya ya, tidak ada peningkatan yang dulu yang daftar 4, yang sekarang juga baru 4 gitu ya. Saya harap ada peningkatan yang signifikan sehingga itulah manfaat dari sosialisasi ini. Dan ini yang terakhir, ada grup koordinasi. Ini nanti slide-nya akan saya share di Elena ya, itu salah satu portal untuk berbagi informasi dari Prodi juga. Silakan rekan-rekan kalau misalnya sudah daftar, melewati pendaftaran ini ya, 3-3-nya sudah daftar, silakan nanti sudah diisi dan bergabung ke grup. Ya, dan saya harap yang bergabung di grup adalah yang benar-benar sudah mengikuti tahap pendaftaran maupun baik dia lulus maupun tidak lulus ya. Baik dia lulus maupun tidak lulus, silakan bergabung di sini asalkan sudah melakukan kegiatan pendaftaran. Oke, kira-kira itu dari saya, Vicky. Ya, Vicky. Oke, udah nambah sepertinya ya, tadi 3. Sepertinya ada kendala jaringan, Bu, Vicky-nya. Oke, silakan. Siapa penggantinya Oke Bu, Vicky? udah tadi jaringan saya lagi ngedown. Udah ini ya Bu ya, udah sampai di ujung akhir materi. Oke, udah. 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 Oke, karena kita udah di ujung penghujung materi, kita bakal masuk nih ke sesi yang paling mungkin teman-teman yang saat ini lagi banyak pertanyaan, lagi banyak, aduh pengen nanya ini cuman nggak tahu ke siapa. Nah, ini di sini nih teman-teman bisa nanya sepuasnya, bebas ke para alumni ataupun ke Bu Tiffany. Oke, untuk teman-teman yang pengen nanya, itu teman-teman bisa langsung aja di komen atau enggak unmute atau speak up langsung, biar kita langsung jawab gitu pertanyaannya. Oke, kira-kira dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan gak nih ke para alumni dan juga Bu Tiffany terkait materi yang udah disampaikan oleh beliau?
Nah, ada Bambang nih. Oke, Bambang, mungkin Bambang bisa speak up aja, unmute, biar enak nih, bisa kita saling tektokan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya ke para alumni Bangkit ya, Kak Yazid, Kak Bayu, Kak Azhar, dan yang lainnya. Tadi kan di slide-nya itu ada sekitar 3.000 mahasiswa yang keterima dan dari 200-an universitas. Nah itu dengan benefit yang sangat banyak itu, seberapa sulit sih daftar Bangkit? Dan saya kan masih semester 3 ya. Nah, kiat-kiat apa saja sih yang harus disiapin gitu buat bisa lulus daftar di Bangkit ini? Seperti itu. Itu aja mungkin. Terima kasih, Kak Vicky. Oke, halo Bambang. Kiat-kiatnya ya tadi nanya. Untuk Bangkit sendiri itu untuk kiat-kiatnya dan apa saja yang dipersiapkan itu yang pertama ini sih kamu harus full time fokus gitu di Bangkitnya, serta cobalah belajar bahasa Inggris karena kebanyakan pemateri di sana dan materi di sana itu dideliver atau disampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu untuk pendaftarannya sih yang terpenting adalah ikuti alur dari tim atau panitia Bangkit sendiri. Nanti misalkan disuruh ngerjain assessment atau submit form persetujuan dan lain sebagainya, itu kalau bisa jangan terlalu mepet dengan deadline yang diberi oleh tim Bangkit itu. Jadi kalau bisa dan selesain proses administrasinya jauh-jauh hari. Jika mungkin ada bingung atau kesulitan dengan administrasi gimana ikut Bangkit itu, nanti bisa tanya ke Kak Prodi, ini Ibu Tiffany, nanti beliau akan membantu untuk proses administrasi dari Nurul Fikri itu sendiri. Begitu. Kira-kira udah jelas atau butuh tambahan lagi? Mungkin dari alumni yang lain ada yang mau menambahkan? Mungkin apa ya? Buat tesnya sendiri kan pendaftaran itu kemarin itu kita mulai bulan Oktober kalau nggak salah ya. Oktober November kita mulai pendaftaran, habis itu ada placement test gitu. Jadi ada apa namanya? Nah, itu apa namanya? Pertama kita milih tuh, kita mau fokus di mana. Jadi pertama-tama kita dipilih 3 pilihan, kita mau ikuti learning path apa gitu. Ada cloud, ada Android, sama ada apa ya? Ada machine learning gitu kan. Ya, machine learning. Nah, kemarin itu pengalaman pertama pas daftar itu saya pertama-tama yang urutan pertama itu machine learning, kedua apa namanya? Android, yang ketiga apa namanya? Cloud computing gitu. Nah, alhamdulillah ketemunya di Android gitu kan. Pas itu. Nah, buat tesnya sendiri sih pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ada tes teknisnya, ada kayak dasar-dasar pemrogramannya sendiri, ya kan, dasar-dasar pemrograman kalian, terusnya dasar-dasar logika juga, terusnya apa namanya, ada soft skill-nya juga. Nah, ini semuanya ini placement test-nya ini pakai bahasa Inggris, ya kan. Jadi mungkin dipersiapkan aja gitu, dari mulai dasar-dasar codingnya, terusnya ada apa namanya soft skill-nya lah. Nanti kalian disuruh nyelesain case tentang ada dikasih suatu masalah, nanti kalian bisa selesai di situ gitu. Yang kata itu waktunya itu sekitar 2 jam gitu. Placement testnya kalau nggak salah ya. 2 jam, jadi kalian dikasih waktu 2 jam buat placement test yang soft skill dan juga coding gitu. Itu sih. Yang lain coba. Baik. Satu lagi Kak, boleh? Boleh. Di pendaftaran Bangkit ini perlu ada portofolio atau sertifikat khusus nggak sih Kak buat daftarnya?
Kalau untuk pendaftaran sendiri itu uh, tidak perlu untuk nyantumin portofolio atau sertifikat khusus. Jadi Bangkit ini terbuka untuk umum di seluruh kampus Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi kamu nggak perlu takut, nggak perlu kecil hati, dan banyak juga nanti kalian ketemu teman-teman di kampus Indonesia di seluruh Indonesia itu bahkan dari non IT seperti ada yang dari kedokli, ada yang dari bidang nuklir kalau nggak salah. Waktu itu saya pernah ketemu. Ya, sejarah juga ada sejarah. Iya, sejarah. Jadi Bangkit itu terbuka untuk umum. Selama yang tadi tuh, kalau nggak salah yang bukan kedokteran begitu, untuk bidang kedokteran. Jadi portofolio itu bagus, cuman bagus untuk diri sendiri sih. Cuman untuk Bangkit itu sendiri nggak akan diminta begitu. Karena di Bangkit itu kalian belajar dari dasar, dari fundamental gitu. Oh, berarti ini ya Kak, kalau misalkan aku simpulin ya Kak. Terima kasih buat Kak Bayu, Kak Yazid. Assalamualaikum. Kak boleh tanya nggak? Sama-sama. Oke Rani, langsung aja Rani ditanyain apa yang pengen ditanyain. Oke, pertanyaan saya untuk Bu Tiffany. Assalamualaikum Ibu. Saya kan saat ini semester 5 ya Bu. Artinya kalau tadi saya lihat konversi mata kuliahnya itu sudah 70% sudah saya ambil di semester-semester sebelumnya gitu kalau yang diakui. Nah, saya berminat ikut program Bangkit ini. Kira-kira nanti SKS-nya bisa dikonversi ke mata kuliah pilihan nggak ya Bu? Soalnya saya lihat tadi barusan saya lihat itu di sisa SKS saya di semester 6 dan semester 7 itu lebih banyak ke mata kuliah pilihan gitu Bu. Makasih banyak Ibu. Oke, bagus pertanyaannya Rani, sama-sama. Jadi memang untuk SKS mata kuliah itu kita insya Allah masih fleksibel. Untuk angkatan 2019 sama 2018 ya. Kalau misalnya angkatan 2020 dan 2021 itu kita sudah ada kurikulum Kampus Merdeka dan benar-benar mereka semester 6 dan 7 itu dikosongkan khusus untuk ambil mata kuliah MBKM. Berbeda dengan angkatan 2019 dan 2018 itu kita akan fleksibel. Kita akan lihat kira-kira mana mata kuliah yang belum diambil biar nggak rugi mahasiswanya, kemudian mana yang bisa diulang, yang udah saya sampaikan tadi kalau misalnya ternyata udah diambil semua mata kuliah wajib, kemudian ternyata ada mata kuliah wajib yang dia berniat untuk memperbaiki itu, dan kita melihat ada kesesuaian antara mata kuliah itu dengan mata kuliah di Bangkit, itu bisa saja Rani. Jadi nanti Rani, kita akan konsultasi sebelum Rani mengikuti program, karena syaratnya harus mengisi KRS dulu. Berarti benar-benar harus mata kuliahnya itu kita sudah jabarkan satu persatu nanti rencana dari Rani mau ngambil mata kuliah apa saja. Boleh ditanya sama Bayu, sama Yazid, sama Azhar ya. Itulah kegiatan yang dulu kita pertama kali tektokan gitu. Yazid ambil apa Yazid? Isi. Bayu ambil apa dan Azhar ambil apa? Disetujui, oke, kita sepakat istilah di KRS kalian masing-masing, nanti baru ikut program Bangkitnya, dan di akhir kita tinggal input nilainya. Jadi nggak masalah. Itu untuk angkatan 2019 dan 2018 tidak mengikat harus ini gitu kan. Kita akan fleksibel mungkin untuk mensupport mahasiswa yang lulus di program Bangkit. Kira-kira itu Rani sudah menjawab? Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama. Silakan daftar ya. Rekan-rekan yang lain juga. Oke, gimana nih teman-teman? Ada yang mau coba ditanyain lagi? Atau mungkin kalau teman-teman ada masalah di mic, teman-teman bisa langsung aja di drop pertanyaannya di, oh ada nih ya ternyata. Oke, aku bakalan bacain dari pertanyaan dari Yajidul Yasar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu dan semuanya. Saya sudah daftar program Bangkit. Tapi di rekomendasi jalur decoding lewat email saya, itu gimana Kak? Dan mungkin ini bisa jelasin ya sama para alumni yang tahu nih hal teknisnya ya kan terkait hal ini.
Ya mungkin bisa Bang Yajid atau Bang Bayu ataupun Bang Azhar gitu yang menjelaskan terkait masalah hal ini gitu. Yazidul ya. Oke, ini saya belum nangkep nih maksudnya apa. Udah daftar program Bangkit, tapi direkomendasi jalur decoding lewat email. Itu bisa dijelasin lebih detail nggak? Atau gimana? Mungkin Kedengaran suaranya? Halo? Kedengeran Bang. Ya, gini loh, Kak. Saya udah daftar hmm, ya, dari apa di coding aha. Terus, direkomendasikan. Itu gimana gitu? Nggak apa-apa. oh, maksudnya daftarnya langsung ke web decoding gitu. Iya. Oh, secara teknis sih, ya bisa, karena kan Bangkit itu kan ada beberapa daftar ya. Ada yang lewat websitenya di tadi g.co/bangkit dan ada lewat decoding. Jadi seharusnya sih itu ibaratnya ada 2 pintu, tapi tujuannya sama begitu. Udah dapat email balasannya belum? Misalkan suruh ngerjain tes assessment atau submit form administrasi yang dibutuhkan. Sudah sih. Sudah ya. Jadi intinya sih sama aja. Itu nggak apa-apa kalau misalkan lewat website decoding itu. Begitu ya Zidul. Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Kalau saya lihat sebelumnya ada pertanyaan dari Raihan ya. Untuk persyaratan mendaftar program Bangkit, apakah diharuskan ada pengalaman aktif dalam kegiatan organisasi baik di kampus maupun di luar? Sebenarnya untuk syarat khusus Bangkit itu nggak ada ya untuk pengalaman aktif. Cuman jika kamu punya pengalaman aktif organisasi sekarang atau sebelumnya, itu sangat ngebantu karena kan di Bangkit itu nanti kalian juga akan berkelompok ya dalam tim. Jadi itu akan membantu dengan soft skill organisasi dan komunikasi intrapersonal sih, begitu. Jadi nggak harus ya, intinya itu nggak harus ada pengalaman aktif di dalam organisasi kampus maupun luar. Kamu boleh tetap dan berhak mengikuti program Bangkit yang akan datang. Begitu. Kira-kira ada tambahan nggak untuk dari Yazid atau Azhar terkait pertanyaan sebelumnya? Mau nambahin, tahun kemarin kayaknya ada bikin upload CV ya buat Bangkit. Ya ada upload CV. Oh iya, paling disiapin juga CV-nya. Ya begitu. Tambahan mungkin jika punya CV atau resume sebelumnya itu dipersiapkan dan kalau ada coba diupdate di yang paling terbaru dengan konten-konten yang terbaru begitu. Ada lagi yang mau tanya? Halo Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tiffany dan Mas Bayu, Mas Vicky dan Mas Yazid. Nah saya Rido Mas, izin bertanya ke Mas Bayu. Di mana kan Mas Bayu ini kalau nggak salah ikut program Bangkit Cloud Computing ya. Nah pada tahapan pengetesannya ini maksudnya itu ngikut program cloud computing ini, apakah tesnya juga ada coding atau semua itu berbasis ke cloud semua gitu Mas, atau gimana? Dan juga setelah Bangkit selesai, program Bangkit selesai, nah kalau nggak salah Mas juga kan dapat sertifikasi Google Associate ya, kalau nggak salah. Nah ini nantinya apakah yang mengikuti ujian tersebut atau memang sudah dapat dari program Bangkit tersebut? Itu aja Mas mungkin pertanyaannya. Oke, halo Dido. Pertama, saya akan jawab yang assessment testnya dulu ya. Iya. Jadi di assessment testnya ini untuk cloud computing itu fundamental dan basic tentang
apa namanya, algoritma, terus basic basic apa ya? Oh ya, matematika dan begitu. Setahu saya untuk fundamental algoritma dan coding aja sih, misalkan assign variabel kayak begitu, dan problem solving uh, fundamental sih. Intinya fundamental basic coding dan algoritma, terus basic matematika dan kayak gitu. Dan yang kedua, masalah sertifikasi ya. Untuk tahun kemarin itu yang berhak untuk dapat sertifikasi adalah yang ikut capstone dan menyelesaikan sampai lulus, dalam artian tuh ikutin semuanya, mungkin dari kelas-kelasnya, tugas-tugasnya, dan statusnya itu lulus oleh Bangkit, ditentukan oleh Bangkit. Jika kamu lulus dengan learning path yang kamu pilih selama di Bangkit itu, nanti kamu akan dapat email dari tim Bangkit untuk berhak mendapatkan voucher ikut ujian Google Cloud Associate begitu. Sama ini kan ada materi praktik tuh Mas. Nah itu apakah juga menyediakan seperti kayak dia ngasih Google Cloud gitu, berarti kita juga hands on ya terhadap cloud-nya gitu misalkan. Apakah termasuk juga? Oke, untuk terkait dengan Google Cloud itu, hands on Google Cloud itu untuk di tahun 2021 kemarin, hands on-nya saat capstone, saat tugas capstone. Jadi di situ kita dikasih kredit untuk ngebuat sebuah aplikasi atau sistem lah yang sesuai dengan tema yang ditentukan sebelumnya. Jadi paling kamu nyobanya atau hands on Google Cloud-nya pas saat capstone project sih. Gitu. Tapi kayak seperti ini Mas, maksudnya tuh kayak program juara GCP gitu ya? Iya. Jadi kan kalau misalkan juara GCP kan ikutin lab atau tutorial yang udah ada di Quick Labs. Nah, kalau capstone ini ibaratnya kamu dikasih punya akun GCP. Nanti kamu oprek atau nge-lab sendiri. Dan kamu bisa explore fitur-fitur ya. Kalau juara GCP itu kan udah ditentuin nih scope-scope-nya. Iya. Sedangkan kalau nanti pas capstone project kamu bebas explore dan menggunakan service-service atau fitur-fitur di sana apa aja gitu. Apakah ada itunya sih Mas, ada waktunya gitu? Kalau di GCP kalau misalkan tetap berjalan tuh, meski kita nggak melakukan pengerjaan tugasnya, ada tetap waktu berjalan, maka kan nanti vouchernya itu bakal habis kan. Nah ini ada nggak sih Mas? Jadi kalau GCP kan based on time ya, ngerjainnya misalkan setelah 2 jam itu labnya akan selesai ya. Nah kalau nanti itu kamu dikasih kredit itu berupa dolar USD. Nah pemakaiannya itu sesuai dengan layanan apa yang akan kamu pakai di Google Cloud-nya. Kebanyakan service-service atau fitur-fitur di GCP, di Google Cloud itu berdasarkan pembayarannya pay as you go. Jadi kita pakai apa yang kita jalankan aja. Selama kamu nggak pakai layanannya, itu nggak akan kena cas atau nggak kena billing begitu. Jadi nggak ada batasan waktu selama kreditnya itu cukup begitu. Iya. Oke Mas Bayu, terima kasih Mas. Ya, sama-sama Rido. Semoga bisa membantu dan menjawab pertanyaannya. Siap Mas, amin. Kayaknya nih ada pertanyaan lagi nih Kak di komen dari Fikri Pratama nih. Assalamualaikum Kak, ingin bertanya nih. Berarti di Bangkit ini pesertanya nggak semua orang yang udah ahli kan? Nah, yang masih belum berpengalaman atau pemula yang hanya mengetahui dasar-dasarnya masih banyak kan Kak? Nah, mungkin ini terkait
siapa aja sih yang sebenarnya yang keterima lolos bagi Bangkit gitu. Soalnya mungkin ya Kak, mungkin aku coba nambahin ya. Mungkin banyak nih di kalangan mahasiswa NF yang kayak ngerasa insecure gitu. Aduh nggak ngerti apa-apa. Dan mungkin eh, kakak-kakak di sini, kakak alumni di sini bisa nih kasih semangat atau motivasi biar enggak ini nih, biar nggak ngedon gitu. Tetap maju sampai daftar dan sampai akhir nih, sampai nanti pengumuman apakah keterima atau kagak. Oke, mungkin Kak alumni bisa coba sharing terkait pertanyaan ini gimana? Ya, aman kok. Oke, sebenarnya apa namanya ya? Pas pertama kali daftar kan pengennya mesin learning gitu ya, nggak ada niat buat daftar Android gitu kan pas pertama kali itu apa namanya daftar Bangkit nih. Nah pas keterima di Android Learning Pad-nya ya kan, itu benar-benar nggak ada dasar sama sekali buat pembelajaran Kotlin sendiri gitu. Jadi nggak tahu apa-apa tentang Kotlin gitu kan. Nah kita jadi benar-benar belajar dari awal gitu kan. Nah akhirnya belajar dari awal, kita belajar sama teman-teman yang lain, ya akhirnya bisa kok sampai lulus. Juga jangan minder karena yang apa namanya ya, yang ikut juga nggak cuma anak IT doang gitu. Ada yang mahasiswa jurusan sejarah, ada yang jurusan teknik nuklir, ada yang jurusan perpustakaan. Itu kan nggak benar-benar nggak ada basic IT-nya kan. Tapi ada mereka juga bisa lulus dari Bangkit, bahkan dapat sertifikasi ya, internasionalnya juga gitu. Oke, sebenarnya yang dibilang Vicky sebelumnya dan Mas Yazid itu benar. Jadi nggak usah berkecil hati dan berkecil diri. Kalau misalkan hanya mengetahui dasar-dasarnya, mungkin malah ibaratnya belum ahli lah. Jadi jangan takut. Di sini kan namanya belajar itu nggak harus jadi jago, langsung jago atau cepat jago. Jadi diharapkan sih namanya belajar itu encourage untuk cari ilmunya, ambil ilmunya. Dan banyak juga kok nanti teman-teman di sana yang non IT tadi, bahkan yang IT dan baru dasar-dasarnya itu ikut aja, yang penting ikut aja dan coba aja. Nanti nggak akan yang ngejudge atau mandang sebelah mata kalau misalkan kita nggak bisa atau belum ahli pada bidang learning pad yang kita pilih. Nanti teman-teman di sana, teman-teman Bangkit dari kampus-kampus lain juga akan siap ngebantu kok, begitu. Jadi jangan takut, dan jangan berkecil hati dan jangan berkecil diri. Untuk Azhar, mungkin ada tambahan atau gimana? Ya, mungkin tambahan juga dari saya juga ngambil mobile development pad. Sebelumnya di kampus tuh karena tahun 2019 kalau nggak salah itu belajarnya sendiri mandiri, jadi nggak langsung Kotlin. Kalau nggak salah juga tahun kemarin Android Flutter ya. Jadi kalau mau ikut Bangkit otomatis belajar lagi tentang Kotlin. Nah, materi Kotlin ini kemarin full dari decoding. Jadi bisa dilihat juga itu ada Android developer dari decoding, itu full semuanya kita belajar dari sana. Paling yang beda itu nanti ada penjelasan dari pemateri yang ngejelasin tiap-tiap materi dari mungkin dari fundamental ataupun expertnya. Ini itu aja sih. Jadi nggak harus ahli juga. Kita juga dari awal Kotlin belum tahu apa-apa. Ini itu aja sih tambahan. Iya gitu. Cuman gitu karena kita baru-baru kan, kita meskipun kita baru tapi mesti ngejar gitu. Jadi misalnya gini, kita ada Android pemula gitu kan. Android pemula dikasih waktu deadline 3 minggu gitu. Nah, kenapa harus full time yang tadi kan? Kenapa harus full time di Bangkit ini? Karena benar-benar gitu, benar-benar waktunya itu padat dan benar-benar kita mesti nyelesain itu apa namanya. Jadi ketika pokoknya tiga minggu itu kita mesti selesaiin. Misalnya kalau saya sendiri kan Android pemula itu 3 minggu harus selesaiin sampai dapat sertifikat Android pemula gitu.
Misalnya apa namanya pemrograman solid, misalnya dikasih waktu 2 minggu, kita harus dalam 2 minggu itu harus selesai apa namanya sertifikasi buat pemrograman solid gitu sih. Jadi benar-benar gitu waktunya buat belajarnya. Oke, gimana nih Fikri? Kira-kira yang udah di-sharing sama Kak Yajid, sama Kak Bayu, sama Kak Azhar, kira-kira menjawab gak nih? Mantap Kak, puas banget. Wah, puas banget ternyata. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain nih, karena berhubung waktunya juga masih banyak, kita coba, apa ya, kita coba sharing nih. Jangan sampai teman-teman pas udah acara ini, ternyata teman-teman masih ada pertanyaan yang sebenarnya seharusnya ditanya di sini nih. Jadi coba kita manfaatin waktu ini sebaik-baiknya biar apa? Biar nanti kita nggak nyesel gitu. Setelah kita udah dari sosialisasi ini, teman-teman udah mantep nih. Mantap buat prepare, mantap buat daftar, dan mantap juga buat kayak buat kira-kira buat belajar bahasa Inggris nih. Karena ini PR untuk kita semua nih kayaknya. Oke, gimana teman-teman? Kalau mungkin ya, kalau misalkan teman-teman ini sembari kita nunggu yang nanya, mungkin aku sendiri nih pengen nanya ke kakak alumni semua nih. Terkait bangkit nih, kan ada yang namanya capstone ya. Nah, capstone itu kan sebenarnya kayak kita bikin tim. Nah, sebenarnya problem apa sih pas kita tuh bikin tim kan dimana kan kita nggak kenal nih. Kita nggak kenal, kita terus juga itu banyak banget dari universitas, apalagi kita dari universitas swasta yang mungkin agak minder nih sama yang mungkin PTN-PTN gede ataupun apa. Nah, gimana sih cara kita tuh nge-show up diri kita? Sebenarnya kita nih bisa loh ke teman-teman kita dan nyari tim yang solid dan kita bisa masuk ke capstone dan bisa sampai apa ya? Sampai selesai gitu capstone-nya. Mungkin bisa di-sharing nih terkait hal ini oleh alumni. Masuk ya? Masuk ya? Yazid silakan kalau mau duluan. Jadi buat capstone sendiri, jadi buat awal-awal mereka kita dikasih waktu sekitar 3 bulan ya buat belajar ya kalau nggak salah. Nah, habis itu kita belajar, kita kasih waktu 1 bulan buat capstone gitu kan. Kita dikasih waktu bulan buat capstone. Nah, capstone itu jadi gini teman-teman, capstone itu jadi kita dibentuk suatu tim, nanti tim itu nanti ada beberapa tema yang harus kita, jadi nanti ada beberapa tema yang bisa kita pilih, nanti misalnya ada dan juga temanya itu dari perusahaan-perusahaan gitu kan. Nanti kita bisa pilih nih, kira-kira kita mau solve tema apa gitu. Nah, di capstone sendiri itu kemarin buat pembagiannya sendiri, sharing-sharing ya, buat pembagian sendiri itu jangan, kita nggak cuma ya misalnya kita dari kampus swasta nih, enggak gitu, kita kampus swasta aja gitu kan, kampus negeri aja enggak gitu. Jadi dari marketnya sendiri udah dibagi-bagi gitu kan. Kemarin satu tim itu 6 orang, jadi 2 dari kampus yang apa namanya 2 itu kalau nggak salah 2 atau 3 itu kampus yang berafiliasi sama Bangkit sendiri, kayak misalnya UI, ITB gitu kan, yang udah afiliasi sama Bangkit. Terusnya selainnya itu setiap learning pad itu 2 gitu. Setiap learning pad itu 2, jadi mobile 2, Android 2, mobile 2, terusnya cloud 2 sama machine learning 2. Jadi di situ nanti kita bikin project nih, projectnya itu udah dari misalnya kalau kemarin tuh Android kan, Android itu udah bisa support cloud computing sama machine learning gitu. Kalau kemarin sendiri kelompok waktu gua apa namanya ikut Bangkit, kita bikin ikutin tema tentang pendidikan gitu. Kemarin bikin tentang pendidikan. Jadi kemarin itu dikasih waktu 1 bulan gitu. 1 bulan kita kenalan sama teman-teman di kampus lain gitu kan. Kita sering intens lah ngomong tentang project gitu. Gimana cara solving projectnya gitu. Mungkin yang lain ada teman Mas Bayu, ada teman Mas Bayu. Halo. Kalau misalkan buat tadi Vicky sempat nanya buat nyari tim ya gimana? Jadi nanti masuk tuh. Kita masuknya di Discord dari Bangkit itu official buat komunikasinya itu dari Discord. Nah, nanti bakal ada channel atau apa namanya? Topik chat itu buat nyari tim. Jadi kalian
promosi diri aja. Misalkan saya A dari Learning Pad Cloud lah. Pengen nyari tim. Kira-kira ada yang mau nampung nggak? Atau misalkan saya join atau kita bikin tim baru gitu. Jadi aktif aja gitu. Saling komunikasi, saling promosi gitu, promosi diri. Jangan takut. Dan tadi sempat Yazid juga mention, kalau di Capstone itu kita didistribusiin. Jadi buat nyari timnya nggak ada yang berat. Misal dari tim A, itu dari kampus A semua, itu nggak boleh. Nah, misalkan dari kampus A itu, dari universitas partner lah, kayak misal UI, BINUS, kayak gitu. Itu maksimal 2 orang, dan learning pad-nya masing-masing 2 orang, dan di masing-masing tim itu harus ada wanitanya juga. Jadi biar merata, minimal 1 atau 2, gitu. Saya rasa begitu sih, cukup untuk masalah gimana cari timnya dan ikut timnya pada Capstone Project nanti. Oke Kak, informasinya sangat bermanfaat sekali nih. Jadi aku seenggaknya nih, walaupun mungkin aku juga nggak tahu nih aku lolos atau kagak, tapi berandai aja nih kalau misalkan aku lolos, wah masalah terkait pencarian tim atau mungkin masalah yang hal apapun itu terkait, yang mungkin pas nanti kita udah masuk itu udah sedikit berkurang gitu. Karena udah di-prepare dari sekarang. Oke, karena berhubung waktunya sudah habis nih, kita masuk ke sesi terakhir yaitu penutupan dari acara atau sosialisasi bangkit kali ini. Terima kasih sebelumnya untuk Bang Bayu, Bang Yajid sama Bang Azhar yang udah menyempatkan waktunya nih. Dan kita udah coba beberapa pertanyaan dan dijawab juga, dan alhamdulillah teman-teman di sini juga aktif dalam bertanya gitu. Berarti teman-teman di sini ternyata antusias juga. Nah, bagi teman-teman yang ternyata ini masih misalkan baru datang atau telat, nanti di sini kita rekor kok. Kita ada rekamannya. Nanti di mana cara di publish-nya. Nah, nanti teman-teman yang masuk ke grup Discord GDSC, teman-teman bakalan di-share di situ. Jadi teman-teman tungguin aja sampai nanti rekamannya jadi, nanti bakalan di-share di situ. Nah, mungkin ya terkait misalkan PPT ataupun apa, nanti juga bakalan juga di-share di situ. Biar mungkin teman-teman bisa baca-baca sendiri gitu terkait hal itunya. Oke, karena udah larut nih, jamnya oke kita tutup. Sebelum itu teman-teman bisa isi feedback yang ada di kolom yang aku drop di komen ini. Nah, teman-teman bisa isi feedback nih. Mungkin kedepannya kalau misalkan ada bangkit lagi, wah nih bangkit nih ada yang kurangnya nih. Nah, mungkin tahun depan kita bisa evaluasi. Dan mungkin bisa lebih nyampe lagi informasinya gitu. Jadi feedback kalian itu sangat bermanfaat bagi kami, yaitu dari tim GDSC itu sendiri. Oke, terima kasih juga nih kepada Bu Tiffany yang udah nyempatin waktunya, Bu. Mungkin Ibu harusnya istirahat atau apa, tapi Ibu bela-belain buat kita nih, biar kita jadi makin mantap buat prepare untuk bangkitnya. Oke, sembari kita ngisi feedbacknya, kita dokumentasi yuk, kita foto bareng, teman-teman bisa on cam, bagi yang bisa on cam gitu ya kan. Tapi di saya nih on cam nih, biar apa? Ini kan kali aja dengan harapan yang di sini-sini nih yang on cam nih nanti lolos bangkit semua gitu. Amin. Jangan lupa redeem poin biar dapat baju. Nah, tuh ternyata ini nih. Ya, kita lupa tanya ini poin-poin yang ini nih. Ternyata ada merchandise ya yang bentuknya dengan poin. Bang Yajid udah bangga tuh udah beli baju. Kalian ditunggu ya gitu. Oke yuk teman-teman yuk on cam yuk. Teman-teman yang bisa on cam, kalau aku bilang kayaknya yang ini bisa ini ya, LMKM masih bisa ini ya, bisa ngikutin. Oke teman-teman nih on cam yuk. Oke, aku coba ubah dulu layoutnya. Nah, mungkin kita nanti ada 2 foto ya. Yang pertama foto biasa aja dulu. Nah, yang kedua itu kita seperti biasa kita pakai logo GDSC. Cuman yang pertama kita biasa dulu. Nah, untuk fotonya langsung dari aku aja. Teman-teman siap-siap aja. Oke, tar dulu sebentar. Aku coba siapin toolsnya. Oke. Nanti di sini ada hitungan ketiga ya teman-teman. Jadi nanti pas aku bilang 1, 2, 3, nanti teman-teman tahan gerakannya 3 detik.
Oke. Oke, 1, 2, 3. Gaya biasa dulu. Oke. Oke, aku save dulu. Nah, sekarang kita ini nih yang gaya GDSC nih. Gaya pamungkasnya nih kalau misalkan teman-teman ikut GDSC. Nah, teman-teman bisa tangannya gini, kan? Yang gini sebagai logo GDSC itu sendiri biar kita tahu nih, oh ini ternyata acara GDSC. Oke. Oke, teman-teman coba siapin. 1, 2, 3. Tahan 3 detik. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di acara sosialisasi Bangkit dan sharing session gitu terkait Bangkit. Oke, teman-teman jangan lupa isi feedbacknya dan juga kalau ada itu langsung aja di feedback ya gitu kan. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, tadi teman-teman udah dikasih kontak tuh, kontak-kontak abang alumni, bisa langsung PC lewat LinkedIn atau lewat Instagram ataupun yang lainnya gitu yang udah dikasih sama kakak alumni gitu. Oke, kalau dari aku undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk nanti kalau misal mau PPT, nanti akan saya kirim ke Piki, nanti tim Oke, siap. GDSC dari Ya. NF Oke. akan menyampaikan itu. Jadi untuk Bangkit 2022 nanti, semoga yang dari Nurul Fikri itu banyak dan yang Amin. lulus. Amin. Ya, banyak juga ya, ngalahin tahun yang sebelumnya itu 4 orang doang kalau nggak salah. ML harus tembus ya, Lebih banyak. ML harus tembus nih. Ya. Amin, amin. Amin. Ya, Oke. terima kasih Mbak semua. Tim, terima kasih semuanya. Saya Iya izin Bu, ya. iya Bu, Ya, sama-sama. makasih Bu. Oke teman-teman bisa langsung izin lab keluar aja gitu. Izin lab keluar aja. Gitu. Mungkin buat panitia atau mungkin bang alumni, ya setelah sih mau keluar atau kagak. Oke. Kuliah, Pi. Kenapa? Oh iya kuliah ya. Kuliah dah. Kuliah, Pi. Oke, live dulu ya. Oke, makasih Thank you, teman-teman. thank you. Thank you Bang semuanya.